Selamat pagi Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan melanjutkan studi pembahasan tentang ketetapan masa yang Tuhan ungkapkan rahasianya kepada kita, dan kita telah memulai dari hari pertama sampai saat ini. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan kronologi, ya, sejarah kronologi pembangunan Bait Allah jasmani dan kota Yerusalem secara jasmani yang dilakukan Nabi Ezra dan Nehemia. Tahun-tahun secara cermat memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi sejarawan ternama dan terkenal yang banyak menulis tahun-tahun kejadian Alkitab yang bernama Yosefus, dia menulis, ya, tahun-tahun sejarah kejadian Alkitab itu secara cermat sekali. Nah, saudara, dari sejarah kronologi pembangunan Bait Allah dan pembangunan kota Yerusalem jasmani maupun Yerusalem rohani, maka kita mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk, juga tanda-tanda, ya, yang mengarah untuk bisa menjawab pertanyaan, kalau ada pertanyaan, kenapa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tergenapkan pada pertengahan tahun 2029, ya. Karena kalau kita berbicara tentang masa, ini satu yang sangat rentan, ya. Jarang hamba Tuhan berani mengungkap secara akurat, apalagi dengan menunjukkan bukti-bukti Alkitab yang cermat. Apalagi kalau saudara kita orang-orang Protestan, orang GKI, orang GKJ, orang Gereja Kristen Muria, Kingmi, GKKI, ya, Gidi, gereja-gereja Protestan, HKBP dan lain-lain, mereka sangat tabu sekali. Rata-rata yang berani berbicara tentang tahun kedatangan Tuhan itu orang Pantekosta, tetapi mereka berbicara tanpa, ya, argumen yang kuat. Mayoritas mereka berbicara berdasarkan feeling, perasaannya, bukan khayal, bukan vision. Kalau khayal itu pasti tepat, karena khayal yang datang dari Tuhan itu, ya, luar biasa. Daniel itu menulis kitab Nabi Daniel, Yeskiel, itu dituliskan berdasarkan khayal yang diterima dari Allah, ya, bukan dalam kondisi seperti Nabi Musa ngerogo suksmo diangkat ke surga dalam roh, atau seperti Rasul Paulus yang dia alami entah dalam tubuh entah dalam roh, dia diangkat ke surga tingkat 3 dan petunjuk Tuhan. Tidak, tetapi Yeskiel, Daniel itu menuliskan kitab-kitabnya itu berdasarkan khayal Allah. Tetapi khayal para pendeta pada akhir zaman ini kadang-kadang tidak ada relevansinya dengan Alkitab sama sekali, sehingga akhirnya mempermalukan orang Kristen, dan itu menjadi celah, peluang untuk orang yang tidak percaya mengolok-olok kita. Mana janji kedatangan Tuhan sejak zaman dulu sampai sekarang begitu-begitu, ya, tidak ada wujudnya. Nah, jadi kalau kita mengatakan pertengahan tahun 2029, berarti masih berapa tahun lagi? 18 tahun berapa? Ya, 8 bulan Tuhan datang. Buktinya mana? Kemarin sudah ada 2, ya, argumen. Mulai dari nubuat asal-usul tahun kemerdekaan bangsa Israel, ini menggiring namanya. Menggiring kepada fokus tahun 29. Kemarin Bapak siapa? Sunarno dari Berangkal menyatakan bahwa tahun 67 Israel diakui kemerdekaannya. Itu begini Bapak, jadi setelah saya selidik tadi malam, pengakuan kemerdekaan Israel tahun 67 itu adalah pengakuan dari Mesir ketika Mesir digencet, ya. Mesir mencoba melakukan ekspansi ke Israel, terperangkap perang gurun,
Orang Israel itu mahir di dalam perang gurun, jadi dia dikatakan singa gurun. Strategi perang gurun itu strateginya Israel sejak zaman dulu. Kemudian Mesir habis disikat, tentaranya tidak berbekas. Ya, waktu itu Syria juga mau mengeroyok Israel, tetapi Israel yang super canggih, dia menciptakan pesawat, ya, pesawat robot yang digerakkan dengan remote, diberi kekuatan power, ya, might, apa namanya, sound system itu dengan kekuatan sekian, ya, megawatt, ya. Pesawat itu diterbangkan dengan remote untuk menghancurkan Syria. Bukan menghancurkan dalam bentuk apa, bom, dia menjatuhkan bom, tidak. Jadi ketika Syria bersiap-siap mau menggempur, pesawat ini diluncurkan sama Israel dengan suara yang meraung karena pakai sound system. Wah, terbang di atas Israel. Sejarahnya seperti itu. Tapi ternyata setelah dilihat, diselidiki lewat radar, ternyata ini pesawat apa namanya? Robot. Besoknya begitu lagi. Wah, Syria tetap acuh tak acuh karena memang sudah ini robot. Nah, setelah Syria acuh tak acuh terhadap pancingan robot ini, pikirnya begitu. Nah, armada yang sesungguhnya dari Israel terbang F-16-nya. Wah, pesawat Syria yang masih di landasan itu habis dibom sama Israel. Karena Syria ini sekutunya Mesir, pesawat ini habis, lumpuh Mesir, terjebak perang gurun, tank-tanknya apa namanya Mesir itu terjerembab ke dalam pasangan-pasangan, ya, yang dibuat oleh apa namanya ranjau-ranjaunya Israel, habis. Di situ Mesir tekuk lutut, Syria pun tidak berani berbuat apapun. Dan di situ Mesir mengakui secara de facto atas kedaulatan apa namanya Israel. Jadi bukan pengakuan kemerdekaan, tetapi sejarah dunia mencatat kemerdekaan Israel adalah 15 Mei tahun 1948. Itu fakta sejarah. Jadi saat dikibarkannya bendera apa namanya Israel, bintang apa? Bintang Daud, bintang Kejora, itu adalah 15 Mei 1948. Sementara negara tetangga mengakui atau tidak itu bukan urusan Israel dan Amerika dan Dewan Keamanan PBB sendiri, ya. Nah, asal usul tahun kemerdekaan bangsa Israel ini juga sudah dinubuatkan dalam Imamat pasal 26 yang kemarin kita baca. Dan ketika kita menghitung, ya, dengan rasio kita, dengan akal kita, antara sains dan Alkitab kita padukan. Sains itu kita mengambil, ya, apa namanya, historis of science, ya, atau science of historis kita ambil, kita padukan dengan Bible kita, maka kita mendapatkan angka yang akurat dari hukuman murka Allah yang ditujukan pada Israel sebanyak 7 kali lipat. Ya, 1 kali hukuman itu 1 tahun. Seperti kitab Tawarikh pasal yang terakhir itu mengatakan bahwa 1 sabat itu dihukum 1 tahun. Ya, karena Israel itu melalaikan 70 sabat, maka Israel dihukum 70 tahun. Lah, 70 tahun. Tuhan katakan akan ditambahi 7 kali lipat. Jadi 7 tahun, 1 tahunnya 360 hari. Nah, tetapi Yeskiel menubuatkan hari hukuman itu di mata Tuhan, dan untuk Israel 1 hari itu disamakan dengan 1 tahun. Yeskiel pasal berapa kemarin? 4 ayat yang ke-6. Nah, ketemulah angka bahwasanya tahun kemerdekaan Israel itu 15 Mei 1948, sesuai tahun yang apa namanya ada pada kalender Yahudi. Ya. Dan Israel itu adalah pohon ara yang sulung. Hosea pasal 9 ayat 10. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua dipersingkat. Matius 24 ayat 22, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Allah tidak lalai menepati janjinya, katanya. Nah, kemudian argumen yang kedua, setelah kedapatan angka kemerdekaan Israel, kita menghitung saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dari nubuat perumpamaan pohon ara kemarin. Ya, Israel itu pohon ara yang sulung di mata Tuhan.
Tuhan Yesus katakan, tariklah pelajaran dari hal pohon ara. Apabila ranting-rantingnya mulai melembut dan bertunas, waktu kedatangan anak manusia itu sudah diambang pintu, dikatakan begitu dalam Matius pasal 24 ayat 32 sampai 35. Pohon ara yang melembut rantingnya dan bertunas itu adalah Israel yang sadar akan tanah airnya, sadar akan kebangsaannya, sadar akan negaranya, kemudian kembali memperjuangkan kemerdekaannya yang diperoleh tahun 1948, tepatnya 15 Mei 1948. Nah, saudara kan kasih Tuhan, namun Tuhan Yesus berfirman bahwasanya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Firman itu diungkapkan, nubuat tentang ambang kedatangan anak manusia yang ditambahi dengan perkataan Yesus bahwa angkatan generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Satu generasi menurut kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 antara 70 sampai 80 tahun. Kalau sekarang ya, karena kondisi manusia, pola hidup, pola makan yang menjadikan manusia semakin pendek umurnya, umur 30 tahun sudah kena diabetes, kena trigliserid, kena kolesterol, kena asam urat, ya, kena penyakit ya macam-macam, sehingga umur manusia menjadi pendek. Maka generasi angkatan sekarang itu diperhitungkan 50 sampai 60. Ya. Tapi Alkitab menulis 70 sampai 80. Jadi angkatan ini tidak akan berlalu, berarti tahun kemerdekaan Israel 1948, mari ditayangkan. 1948 ditambah 80. Kedapatan angka 2028. Ya, pertengahan. 2028 pertengahan. Nah, 2028 pertengahan ini ambang kedatangan Tuhan. Ya, ambang kedatangan Tuhan tahun 2028. Jadi sangat akurat sekali. Kalau sudah masuk kedatangannya berarti tahun 29, tetapi karena ambang jadi ada selisih waktu setengah tahun. Maaf, 1 tahun. Ada selisih waktu 1 tahun, ya. Itu slideshow nomor berapa Mas Nathan? Sebelum diubah itu nomor 9. Tapi setelah kamu ubah kemarin jadi nomor berapa ya? Halaman 3 nomor 5, nubuat asal usul kemerdekaan bangsa Israel. Ya. Terus menghitung saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu halaman 4. Dihitung dari nubuat perumpamaan pohon ara. Tadi sudah saya terangkan. Itu argumen yang kedua. Sekarang perhatikan dengan seksama. Ini mutlak Alkitab. Sekalipun ada unsur sejarah karena menyangkut tahun itu bicara tentang sejarah. Ini juga perpaduan Alkitab dan sejarah, tapi sumber nubuat langsung dari Alkitab. Jadi sekarang kita akan melihat argumen yang ketiga. Ya. Jadi dasar yang ketiga. Dasar yang ketiga yaitu nubuat, ya, 70 sahabat Nabi Daniel. Ya, ini tertulis di dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Nah, kita perhatikan supaya saudara mahir kalau nanti ada orang bertanya, karena saudara ini tokoh-tokoh anti fasilitas, budak rodi yang masuk hierarki, orang-orang yang terpilih dari antara umat pilihan karena kasih karunia Allah. Jadi jangan sampai saudara nanti tidak bertanggung jawab ketika ditanya, wah aku dewe ora ngerti. Wih, pas aku bolos lagi arsara seni ibadah jadi orang ngrungokne. Jangan sampai nanti saudara tidak tahu, apalagi hamba Tuhan. Ya, coba ditayangkan peta 70 sahabatnya Nabi Daniel.
halaman kelima di makalah saudara, halaman 5. Ya, saudara, peta-peta ini saya tidak pernah menjiplak kepada seorang manusia pun. Kalau bekerja sama dengan malaikat, iya, dengan Roh Kudus. Saya mendapat petunjuk dari Roh Kudus, jadi saya tidak menjiplak, ini saya gambar sendiri. Tapi untuk menuangkan di komputer saya tidak bisa, jadi yang naruh di komputer ini Mas Aga sama Mas Nathan, berdasarkan ya draft gambar saya. Jadi supaya saudara tahu, sekalipun ini tidak saya patenkan, untuk perkara rohani itu tabu untuk dipatenkan ya. Kalau membuat satu perusahaan PT Gedok apa misalkan, karena terkenal laris kemudian dipatenkan supaya tidak ada pesaing. Tapi kalau mau menyaingi dengan mengatakan, oh itu pewahyuan itu saya peroleh, silahkan ya, semua risiko ditanggung apa? Penumpang ya. Jadi ini saya peroleh dari Tuhan melalui pergumulan yang tidak ringan. Berpuasa bukan hanya 21 hari, 40 hari. Saya pernah seumur hidup berpuasa sangat panjang sampai 53 hari. Tetapi bukan diberkati, malah dimurkai Tuhan saya. Dimurkainya karena saya dianggap merusak tubuh sebagai bait Allah. Jadi Tuhan tidak berkenan. Ya, seorang hamba Tuhan dari Papua, Bunda Barnabas Waibu, itu puasa, tidak makan, tidak minum selama ya kerinduannya 40 hari. Tetapi masuk hari ke-33 dia dimarahi sama Tuhan, suruh berbuka. Kamu seorang wanita, kamu bukan pembicara ya, kamu hamba, kamu utusan yang aku utus untuk meluruskan jalan Tuhan. Akhiri puasamu. Beliau bersaksi, akhirnya hari ke-33 dia berbuka puasa, bukan karena tidak kuat. Beliau kuat karena memang suka puasa ya, tetapi karena memang Tuhan menghendaki demikian. Mari kita baca Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Perhatikan semuanya. Daniel pasal 24 ayat yang ke pasal 9 ayat 24 mulai. Ayat 24. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya minta tolong yang bersuara besar dibacakan ini. Mari, yang suaranya lantang dan besar, laki-laki. Daniel 9 ayat 24 Ya. sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Perhatikan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu Dan atas kotamu yang kudus. ya, atas kotamu yang kudus ya, Untuk melenyapkan kefasikan. Nah, perhatikan dalam gambar ini. Di tempat saudara ada gambarnya masing-masing. Jadi dimulainya dari sini. Daniel itu menerima pewahyuan itu di sini. Dikatakan 70 kali 7 masa. Kenapa 70 kali 7 masa? Satu sabat itu 7 masa. Ya. Satu sabat itu 7 tahun, 7 hari. Satu hari dihitung satu tahun, itu sabatnya Israel. Satu sabat itu sama dengan 7 tahun. Israel punya hukum hari sabat. Dalam the Ten Commandment itu dituliskan hukum yang keempat. Ingatlah sabat. 6 hari lamanya bekerja, dan hari ke-7 adalah hari perhentian. Jadi sabat kecil itu 7 hari, 6 hari bekerja, hari ke-7 disebut sabat peristirahatan, di mana Allah menyempurnakan ciptaannya. Sabat besar itu 7 tahun, ini untuk umum. Jadi selama 6 tahun Israel itu bercocok tanam, menanam, memangkas anggurnya, pohon aranya, gandumnya, ya, sir, jelai ditanam selama 6 tahun. Hasil panennya ditimbun, dilumbung. Nanti tahun ke-7 ya,
tidak boleh bercocok tanam. Anggur, ser, jelai, gandum yang tumbuh di ladang nggak boleh dituai. Dibiarkan dituai oleh orang asing, orang yang tidak berpencari kepercayaan, orang duafa. Duafa itu orang yang papa, orang yang hidupnya melarat. Israel tidak boleh petik sama sekali. Israel dipelihara Tuhan pada Sabat itu dari berkat menjelang Sabat double porsi. Hari Sabtu itu double porsi. Itu hukum Israel. Dituliskan di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, ya. Jadi saudaraku, pada hari Sabat itu berhenti. Tapi Israel ini bandel. 490 tahun, ya, tidak pernah menghentikan tanahnya. Ini sama dengan 70 apa Sabat. Lah, satu Sabatnya Israel dihukum 1 tahun. Dihukum 1 tahun. Karena 70 Sabat, jadi Israel dihukum 70 tahun. Yeremia pasal 25 ayat 11. Ya, kemudian 2 Tawarikh ya, 36 ya. Ayat 21, 2 Tawarikh 36 ya. Jadi Israel dihukum 1 tahun. Jadi kalau 70 Sabat berarti Israel dihukum 70 tahun. Ya, ini Yeremia 25 ayat 11. Kemudian 1 Tawarikh ya. Ya, 2 Tawarikh pasal 36 ayat 21. Ini sudah baca sendiri nanti ya. Jadi 1 Sabat itu sama dengan 7 tahun. Jadi kalau 70 Sabat, itu berarti berapa? 70 kali 7, 490 tahun. Ditetapkan bagi bangsamu selama 490 tahun. Untuk apa? Mari dibaca ulang. Untuk melenyapkan kefasikan. Nah, perhatikan ini di sini ya. Nih. Jadi dimulai di sini Wahyu itu, kemudian sampai ke sini itu 70 Sabat. Perhatikan pada gambar kecil ini A itu 62 Sabat ditambah 7 Sabat. Ya. Nih 7 Sabat tambah 62 Sabat. Nubuatnya seperti itu. Jadi sekalipun lengkungan ini kecil, tetapi waktunya ini, karena kalau saya buat besar sekali kertasnya tidak cukup, jadi tak buat kecil saja itu loh. Lingkaran A itu, pelentung A itu loh, sudah tahu ya. Itu waktunya 7 Sabat ditambah 62 Sabat. Sudah 69 Sabat toh. Tersisa 1 Sabat. Sabat terakhir itu ini D ini. Nanti kita pelajari ya. Sudah lihat saja dulu, dengarkan dulu penjelasan saya. Tidak usah bingung, jelaskan loh. Kenapa antara Sabat yang ke-69 dengan Sabat terakhir ke-70 kok ada jarak? Memang nubuatnya begitu. Jadi tidak langsung digenapi 70 Sabat jreng bareng dintek ini waktu tidak. Sama Tuhan 7 Sabat dulu ini ditambah berapa? Ditambah berapa? 62 Sabat, 69 Sabat. Nubuat pertama. Setelah itu akan ada perang sampai hebat perang itu memuncak di sini. Sabat terakhir digenapi. Ini Sabat terakhir, Sabat ke-70 ini 1 Sabat 7 tahun, Sabat ke-70 ini. Ada enggak, Bapak Saudara? Ada toh ini ya. Nah, Sabat ke-70 itu Daniel 9 ayat 20 mengatakan Tuhan Yesus akan datang yang kedua. Di situ tidak dituliskan, tetapi sudah renungkan. Mari dibaca ulang Daniel 9 ayat 24. Ya. Baca ulang. 70 kali 7 masa. Nah, 70 kali 7 masa atau 70 kali 7 tahun. Ya, berarti di sini berakhirnya ini tetap Sabat yang ke-70. Di sini gambar. Terus telah ditetapkan atas bangsamu, ya, dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Nah, melenyapkan kefasikan. Kefasikan dilenyapkan. Terus yang kedua, untuk mengakhiri dosa. Mengakhiri dosa. Ketemu semuanya di tempat saudara, mengakhiri dosa. Terus lanjut, untuk menghapuskan kesalahan. menghapuskan kesalahan. Terus
untuk mendatangkan keadilan yang kekal, mendatangkan keadilan yang kekal. Terus untuk menggenapkan penglihatan dan ya, nabi, menggenapkan penglihatan nubuat, maksudnya para nabi dan rasul. Terus dan untuk mengurapi yang maha kudus, mengurapi yang maha kudus menjadi raja di atas segala raja, mempelai pria dan Tuhan atas sekalian Tuhan. Itu berarti menunjuk saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Sudah percaya? Alasannya apa? Kok sabat yang terakhir, sabat ke-70 itu menunjuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Alasannya apa? Sudah mengatakan amin. Ayo berpikir. Alasannya apa coba? Loh, tadi katanya sabat ke-70 ini menunjuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Alasannya apa? Karena di sana untuk mendatangi kesalahan. Bagus Pak Herman. Menghapus kesalahan. Salah satu diantaranya. Terus apa lagi? Mengakhiri dosa. Melenyapkan. Kapan kefasikan lenyap? Sekarang ada MP3, ada pelayanan Grapirat, jemaat lari maju ke depan semuanya pendamaian. Betul? Sampai capek saya kadang-kadang. Sudah begitu ngomongnya bulet gue tak getak, gue ngomong umat getak pisan gue. Saya kadang-kadang nggak omes gitu. Ya pendamaian itu yang jelas, ngakoni salah saya apa, Romo. Ini mau ngaburkan dosa ini. Iya toh? Dosa ini kok kayaknya mau dikaburkan gitu. Nanti selesai didoakan, selesai diampuni, pulang ke rumah. Kelingan koncone, wah aku wedding banget kalau kayak ngopo. Pas aku mau pendamaian dia lirik-lirik karo delok-delok. Lah terus piye? Wah, wedding banget awas. Nah, itu sudah kefasikannya muncul lagi toh. Betul tidak? Padahal tadi barusan diampuni. Ya toh? Baru diampuni, dinasihati kamu harus begini-begini. Yang satunya dosanya apa? Udah diampuni. Nanti sampai rumah kelingan lagi. Satunya dosanya kuatir, wedi, takut kuatir. Sampai itu diampuni dosanya plong. Wah, saat itu lega saya tekan ngomah, mikiri, telepon uang. Mbak, kapan disaurin Mbak duitnya? Wes, kedip-kedip lagi. Wah, Tuhan Yesus gimana? Saya enggak diberkati. Jarene diberkati 30, 60 kali, 100 kali omong kosong, gombal mugi, gombal wagi, gombal. Ya toh, sudah. Akhirnya karena mengutamakan perbuatan, akhirnya kesandung, merasa sudah apik, wis berkorban, wis melayani, wis berbuat baik. Nah itu rombak, mindset seperti itu rombak. Kalau kamu diberkati itu bukan karena korbanmu, karena kamu taat, bukan karena kamu baik, bukan karena imanmu gumolong gilek bundur ser, tapi kamu diberkati itu karena kasih setia Allah. Amin. 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 Kasih setia itu ada sejak zaman Purbakala. Nah, makanya selama pikiranmu masih seperti itu, kamu tidak akan diberkati. Rombak, nggak lama kamu diberkati. Amin. Amin. Saudara, kefasikan itu dilenyapkan saat Tuhan datang yang kedua nanti. Dosa itu dihapuskan ketika Tuhan datang yang kedua. Sekarang, hari ini saudara berdamai dengan sesamamu. Suami istri berdamai. Malam nanti goro-goro sambelnya kepedesan banget, terus ngamuk-ngamuk. Wes saling mencaci maki, kowe dadi bojoku pirang tahun toh. Nyambel ra becus. Apa mau kowe iki lagi mau esuk minta ampun mencabut kata-kata mengumpas saiki. Lah kowe ngene terus kok kowe megel kowe. Duwe bojo koyo kowe iku le becik turunan soto rumah. Nah, ya toh. Udah masalah lagi. Ya toh? Artinya tidak pernah selesai. Dosa itu selesai kapan? Saat Tuhan datang. Kesalahan dihapus saat Tuhan datang. Keadilan yang kekal sekarang belum ada. Nah saudara, tidak ada keadilan kecuali saat kedatangan Tuhan. Nubuat para nabi dan rasul digenapkan itu nanti saat Tuhan datang. Nubuat tentang apa? Alkitab itu berfokus pada Injil. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil ini berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan gereja tubuhnya. Jadi kitab Kejadian sampai Maleaki, ya, kitab Injil sampai Matius sampai Wahyu itu fokusnya kepada Tuhan sebagai kepala gereja yang akan datang nanti. Itu sudah dinubuatkan kitab Taurat,
dinubuatkan kitab hakim-hakim, kitab para raja, dinubuatkan kitab para nabi, bahwa Tuhan nanti akan datang sebagai kepala gereja untuk menjemput gereja mempelai wanitanya. Nah, saudara kasih Tuhan, itu nanti mengurapi yang Maha Kudus. Itu kegenapan dari Matius pasal 25. Nanti kalau sudah baca, tidak usah di sini, kalau di sini nanti terlalu lama. Di dalam cerita Injil Matius pasal 25 itu perumpamaan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di sana ada 3 perumpamaan. Sebagai mempelai pria, dia datang menjemput mempelai wanitanya, yang dilukiskan sebagai 5 darah yang bijaksana. Yang kedua, dia datang sebagai Lord of the Lord, Tuhan atas sekalian Tuan, artinya majikan di atas segala majikan, yang telah mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dipercaya 5, ada yang percaya 2, ada percaya 1. Hamba yang mengembangkan talenta nanti diberkati, diberikan reward, penghargaan, tetapi yang tidak dihukum, menuntut pertanggungjawaban atas hamba-hambanya. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Sebagai raja di atas segala raja, dia adalah gembala. Dia menuntut pertanggungjawaban dari domba-domba. Kamu domba atau kambing? Kalau kamu kambing, sana tempatmu kiri, domba di sebelah kanan. 3 perumpamaan itu tertulis dalam Wahyu pasal 19. Mari dibaca Wahyu pasal 19. Kegenapannya ini, kegenapannya adalah Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Mari dibaca. Ya, Pak Nazara, mari dibaca. Perjamuan kawin anak domba. Nah, ini perumpamaan yang pertama digenapkan di sini dalam Matius pasal 25 tadi. Ya, mari. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Iya, terus seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Iya, terus. Dan yang putih bersih. Ya, lanjut dibaca ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Nah, sekarang dibaca ayat yang ke-16. Ya, yang datang tadi namanya firman Allah, mempelai pria. Di jubahnya masih ada nama lagi. Mari baca. Ayat 16. Ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. And he has on his robe and on his thighs a name, written, King of King and Lord of Lord. Jadi tertulis nama, majikan di atas segala majikan. Lord of Lord itu majikan, Tuhan atas sekalian Tuan. 3 jabatan ini tergenapkan ketika dia diurapi menjadi raja, mengurapi yang Maha Kudus di sini nanti, ya, di sini. Jadi sabat terakhir itu pada kolom D. Kolom D ini 7 tahun lamanya. Ini juga merupakan nubuat dari masa kelaparan besar, masa kitab Wahyu yang skemanya ada pada lembaran tunggal ini. Ya, yang besok akan saya ungkapkan secara terpisah. Kegenapan dari sabat yang ke-70 itu detailnya seperti apa. Lanjut dibaca, sekarang dibaca, lanjut ya. Daniel pasal 9 ayat 25 tadi. Ayat 25. Ya. Maka ketahuilah dan pahamilah. Ya, terus Dari saat firman itu keluar. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Buka dulu sebelum dilanjutkan. Yerusalem mulai dibangun tahun berapa kemarin? Kronologi sejarah pembangunan Yerusalem? Ya? Ya benar aja. Baru kemarin sudah lupa. Tahun berapa? Yerusalem akan dipulihkan, dibangun kembali tahun berapa? 457. Nah, coba akan ada 2 hal. Bait Allah 536 sampai 516. Itu dibangun Zerubabel, ya toh? Kemudian Yerusalem kota
baik secara jasmani maupun Yerusalem dalam peribadatannya rohani dibangun oleh Ezra Nehemia tahun berapa? 457. 458 itu observasi. Nah, jadi saudara perhatikan, ini sejarah ini. Tapi ini sejarah Alkitab, ya. Jadi Yerusalem di sini kita ambil dua. Yerusalem secara rohani, yaitu gereja Tuhan. Yerusalem rohani itu sama dengan apa? Tubuh Kristus. Sedangkan Yerusalem jasmaninya, ya Yerusalem yang di tanah Palestina sana, dibangunnya nggak lama itu, cuman beberapa tahun. Kalau nubuat itu ditujukan pada Yerusalem jasmani, kenapa dikatakan 70 sahabat? Kan tidak mungkin. Ya, berarti itu menunjuk Yerusalem dalam pengertian apa? Rohani, peribadatannya penduduk Yerusalem seperti kemarin saya ungkapkan. Ya. Mari dibaca ulang pasal 25 tadi, ya. Maka ketahuilah dan pahamilah. Nah, maka ketahuilah dan pahamilah Dari saat firman itu keluar di sini, ya. Tahun berapa ini? Tahun 457. Terus mari, ayo dilanjutkan dibaca. Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan. Diulangi. Maka ketahuilah dan pahamilah. Dari saat firman itu keluar. Ya, terus. Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Ya, terus. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Nah, akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi. Terus. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Nah, perhatikan. Sampai datangnya seorang raja yang diurapi. Siapa raja yang diurapi? Tuhan Yesus. Sana, mubaraklah dia yang datang dalam nama Yesus. Dia menaiki keledai muda. Dia diurapi menjadi raja. Sampai Yesus diurapi, itu ada 7 masa. Terus lanjut. Dan 62 kali ditambah 62 kali 7 masa. Jadi 7 ditambah 62 berarti berapa? 69 sabat. Itu datanglah seorang raja yang diurapi. Terus lamanya kota itu akan dibangun kembali. Tanah lapang ya, paritnya. Ya, terus. Tapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, terus. Sesudah ke 62 kali 7 masa. Nah, pada akhir 62 kali, jadi 7 sabat dulu. Periode kedua 62. Lah pada akhir 62 akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Siapa yang disingkirkan? Lanjut. Akan disingkirkan seorang yang telah diurapi sekalipun padahal tidak ada salahnya apa-apa. Yesaya 53 itu. Dia tidak bersalah. Tapi dia disingkirkan. Dia dibunuh karena dia harus menanggung dosa kita. Lamanya 7 sabat ditambah 62 sabat, 69 sabat. Seorang raja yang diurapi disingkirkan sampai sekalipun tidak ada salahnya. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung. Ya, jadi setelah 7 sabat ditambah 62 sabat, ada 69 sabat, akan disingkirkan seorang yang diurapi padahal tanpa salah. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus diurapi dan mulai pelayanan tahun 26. Kok bisa tahun 26? Nanti kita buktikan. Ya. Di sini Tuhan Yesus disalibkan. Dia mulai pelayanan diurapi. Ya. Ketika Tuhan Yesus diurapi itu genap 69 sabat. 7 ditambah 62. Jadi tidak terhitung yang dia melayani 3,5 tahun kemudian disingkirkan, tidak dihitung di situ. Tetapi sampai datang seorang raja diurapi itu 62 sabat ditambah 7 sabat. Nah, setelah itu lanjut baca. Maka datanglah rakyat seorang raja. Datanglah rakyat setelah yang diurapi itu disingkirkan, datanglah rakyat seorang raja, terus memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Memusnahkan Yerusalem dan bait suci. Ini namanya Jenderal Titus. Ini sejarah juga. Anak Kaisar Vespasianus. Dalam sejarah gereja diajarkan enggak itu? Diajarkan toh? Kaisar Romawi tahun 70 itu. Terus lanjut.
Tetapi Ya, raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. ya. Nah, setelah tahun 70 raja itu mati dalam air bah. Air bah itu dia dihancurkan oleh kerajaan Alexandria kalau tidak salah, Xerxes dari Alexandria. Ya, terus lanjut. Dan sampai pada akhir zaman, Sampai ini Daniel 9 ayat 26b, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan terus pemusnahan pemusnahan. seperti yang telah ditetapkan. Ya. Jadi ini akan ada peperangan dan bukan persoalan Mas Nathan itu. Ini loh. Pemusnahan. Ya, nanti diganti ya. 5 kali perang dunia yang terbesar nanti akan terjadi. Ya. Baru nanti setelah perang terus lanjut ayat yang ke. Akan membuat perjanjian. Nah, perhatikan sekarang ayat yang ke 27. Ini sahabat yang terakhir. D ini. Ya, terus raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi ini sahabat terakhir. Terus Pada pertengahan 7 masa itu. nah, di sini perhatikan pertengahan 7 masa berarti sahabat terakhir ini dibagi 2. F sama G. F itu masa prianiaya, G masa antikris. Pertengahan sahabat, jadi 3,5 tahun, 3,5 tahun ya. Ya, apa yang terjadi pada pertengahan sahabat? Ia akan menghentikan korban sembelihan ya, dan korban santapan. dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai Pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. sampai antikris itu nanti dibinasakan di sini saat Tuhan datang. Ini dinubuatkan dalam 1 Korintus 15, dalam 1 Tesalonika 4, dinubuatkan dalam 2 Tesalonika pasal 2. Ya. Kitab Wahyu menggenapkan sahabat terakhir dari sahabatnya Daniel. Wahyu pasal 1 sampai pasal 19. Tadi dikatakan setelah 7 sahabat ditambah 62 sahabat akan datang seorang raja yang diurapi. Ya, tidak berapa lama raja itu disingkirkan sekalipun tanpa salah. Ya. Setelah itu datang seorang ya anak manusia yang akan menghancurkan kota itu, Jenderal Titus itu. Ya, dari kekaisaran Romawi. Setelah itu terjadilah peperangan dan pemusnahan. Sejak Tuhan Yesus datang pertama sampai sekarang, berapa kali perang sudah sekarang yang dicatat sejarah dunia? 2. Pertama tahun berapa? 1914 sampai 1918, perang dunia ke-1. Itu perang itu sudah dirancang oleh seorang jenderal Amerika yang bernama Albert Pike, Grandmaster Kabbalah, ranking 32. Ya, dia seorang Kabbalah tulen. Dia membuat blueprint cetak biru dari peperangan 3 tahap untuk nanti bisa menguasai dunia, mewujudkan New Order. Ya, jadi suatu tatanan dunia baru. Ya, seperti yang tertuang di dalam lambang negara Amerika itu, E pluribus unum. Ya, perkataan itu ada, saudara bisa melihat mata uang $1. Kalau saudara punya mata uang $1 ya, di dalam mata uang $1 itu di sana tertulis ya, ada stempel agung Amerika pada gambar piramid 13 trap. Kenapa 13 trap piramidnya? Karena Amerika itu didirikan oleh Freemason, para Freemason yang mendeklarasikan kemerdekaan Amerika itu Freemason, orang-orang Kabbalah. 4 Juli tahun 1776, 13 tingkat itu menunjuk pimpinan Kabbalah tertinggi, ya, anggota Nurani disebut 13 kelompok, mewakili 13 suku. Kenapa 13 suku? 13 suku. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar 5, Sebulon, Gad, Aser, dan Naftali 10. Ya. Yusuf itu diganti 2, Efraim dan Manasye, ditambah Benyamin, jadi 13. Itulah sebabnya piramid ini pun 13 trap. Di sana ada tulisan dalam cap stempel agung itu, Anoit Coptis. Ya, Anoit Coptis Novus Ordo Seclorum.
Ya, Anoid Coptis Novus Ordo Seclorum. Anoid Coptis itu artinya konspirasi kita. Novus Ordo Seclorum itu membangun tatanan dunia baru. Konspirasi kita membangun tatanan dunia baru. Sedangkan sebelahnya itu ada cap stempel burung Raja Wali. Di atasnya juga ada gambar bintang 13. Dia memegang daun zaitun dan bunga zaitun masing-masing jumlahnya 13 juga. Karena itu angka itu. Ada tulisan ya E pluribus unum, artinya satu pemerintahan dunia, unity of the world. Satu pemerintahan dunia. Ya. Jenderal Albert Pike ini sudah merancang ini sudah tertuang di dalam protokol opsion, Jadi lewat protokol opsion itu perang dunia ke-1 itu nanti diharapkan memunculkan ya rezim Kabbalah dalam penjelmaan yang jawantahnya yaitu komunis. Sebelum perang dunia ke-1 itu Kabbalah itu sudah merintis ajaran-ajaran yang dituangkan dalam bentuk katakan doktrin. Contohnya Karl Marx itu 1818 dia masa hidupnya sampai 1883. Dia menulis buku filsafat tentang materialisme. Ya, judulnya Das Kapitalis bukunya. Ini Karl Marx ini yang meneletakkan dasar komunis, ini orang Kabbalah, orang Yahudi. Kemudian yang kedua seorang pendeta, magister teologia, lulusan magister teologia, namanya Charles Robert Darwin. Dia hidup 1809 sampai 1882, umurnya 73 tahun. Dia pendeta frustrasi, punya anak perempuan 1. Ketika anaknya sakit, anaknya usia 10 tahun, sedang mekar-mekarnya, cantik, lincah, sakit, dia berdoa, berpuasa, layaknya orang Pantekosta tidak dijawab Tuhan. Bahkan anaknya diizinkan mati. Dia kecewa ya terhadap Tuhan, dia murtad. Kemudian dia bergabung dengan Kabbalah, diterkam Kabbalah. Dia menulis sebagai seorang sarjana, dia meneliti sains, dari teologi beralih ke sains, ya, untuk mempopulerkan namanya, mengabadikan namanya menurut istilah orang filsafat. Mereka menulis The Origin of Species. Teori apa? Evo yang tidak mengakui adanya ketuhanan. Bahwa manusia itu dicipta tidak. Manusia itu terjadi karena evolusi. Dari binatang vertebrata, ya kayak dinosaurus dulunya, sekian juta tahun lalu, dia mencari makan di rumput habis makanannya, dia mencari makan di pohon agak naik, di pohon rendah habis, dia manjat pohon jadi kera, karena pohon habis kemudian dia menguraikan bahwasanya manusia harus berpikir, berusaha, maka terjadilah perubahan itu. Dan yang ketiga tokoh yang bernama Frederick Engel. Ini tahun 1820 sampai 1895, 75 tahun umurnya. Dia menulis buku Manifesto Komunis. Manifesto itu pernyataan terbuka tentang doktrin komunis. 3 buku ini yang mendasari lahirnya Partai Komunis Rusia dan internasional. Perang Dunia ke-1, 1814, 1818 itu diharapkan dari peperangan dunia ke-1 itu nanti akan muncul rezim yang kuat, rezim komunis, dan itu terjadi. Komunis muncul, Rusia, USSR, ya, menyebar, Cina terkuasai, Asia, bahkan Kabbalah masuk ke Indonesia, syariat Islam ditembus. 2 tokoh, namanya siapa itu, Harsono sama siapa itu satu lagi itu, Samingan lupa saya. Itu yang dari Surabaya, wartawan itu, sama dari Semarang, tokoh syariat Islam namanya Semiun atau Sami, yang Malang Melintang, itu pencetus komunis di Indonesia, masuk Indonesia. Kemudian blueprint perang dunia kedua 1939 sampai 1945, berapa tahun? 6 tahun. Dari perang dunia kedua nanti direkayasa dimunculkan negara Yahudi, Israel.
sebagai hadiah. Karena apa? Di dalam peperangan dunia ke-1, para pakar sains Israel mampu menciptakan amunisi, senjata yang bisa melumpuhkan lawan-lawannya sekutu. Jadi lawan-lawan sekutu itu dihancurkan, dimusnahkan. Nah, karena penghargaannya menemukan senjata-senjata nuklir dan sebagainya, maka dihadiahi negara Israel tadi. Jadi kemerdekaan Israel itu merupakan hadiah ya dari persekutuan di Eropa waktu itu. Nah, saudara, perang dunia ketiga itu nanti akan muncul kapan? Perang dunia ketiga kira-kira kapan? Terjadinya perang dunia ketiga itu kapan? Mari tayangkan kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Skema kitab Wahyu. Ya, skema kitab Wahyu dulu. Daniel ini itu dulu. Ini untuk ya merunut kepada sejarah sehingga saudara tahu. Ya, perang dunia ketiga itu nanti guruh yang keempat yang memicu. Guruh keempat membuka meterai keempat. Ya, mungkin saking pegelnya ngamuk melihat kondisi dunia yang sedemikian. Ya. Nah, perang dunia ketiga itu nanti dimulai dari Israel yang melakukan ekspansi menyerang Syria, Lebanon, Yordan, ya, menyerang Turki, Kuwait, Emirat Arab, ya, menyerang Arab Saudi, menyerang Irak, Iran, Mesir, dibabat. Sehingga terjadi chaos, suasana tidak terkendali. Lahirlah sesuai dengan blueprint cetak biru yang digagas oleh Jenderal Albert Pike, salah satu Grandmaster Kabbalah. Ya, itu nanti di sini. Saat meterai keberapa? Meterai keempat dibuka. Ya, penunggang kuda kelabu atau kuda hijau kuning kalau terjemahan saudara. Terjemahan yang aslinya kuda kelabu itu muncul merenggut peperangan. Korbannya berapa? Wahyu pasal 6. Coba dibuka Wahyu pasal 6 meterai yang keempat dibaca. Ya. Dibaca. Wahyu pasal yang ke-6. Mari dibaca. Ya, Pak Yohanes, saya minta tolong dibaca yang keras, Pak Yohanes. Wahyu pasal 6 meterai keempat itu ayat berapa? 7. Mari baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, anak domba itu memberi mandat kepada malaikat sang surya. Malaikat sang surya memberi mandat kepada salah satu guru. Maka aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, ya, mari. Terus? Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Ada kuda hijau kuning atau kuda kelabu, terus? Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Bernama Maut, terus? Dan kerajaan Maut mengikutinya. Ya, terus? Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Seperempat dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang. Dibunuh dengan pedang, terus? Dan dengan kelaparan. Dengan kelaparan. Dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang binatang-binatang buas. Pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Pedang ini jelas alat pembunuh. Sampar itu penyakit yang menular. Kalau dulu penyakit antrak, penyakit kolera, penyakit cacar zaman Abraham Lincoln dulu, itu suatu penyakit yang sangat mematikan, membinasakan, tidak ada obatnya. Tapi nanti akhir zaman ada penyakit yang lebih dahsyat dan terakhir disebut Holocaust, sejenis kanker tetapi yang menyerang dinding-dinding, kulit-kulit, usus, jantung, yang tidak ada obatnya. Itu tapi nanti itu saat bokor murka Allah dicurahkan. Meterai keempat ini perang dunia keempat, korbannya seperempat penduduk bumi. Ini kira-kira terjadinya tahun berapa kalau sudah hitung mulai sekarang? Coba. Berapa? 17. Coba hitung yang cermat. Ya. Sekarang MP3 menyisakan waktu 4 tahun 8 bulan. Ya. Nah, harus dihitung dari sekarang. Karena apa? Albert Pike merencanakan di dalam blueprintnya itu awal milenium ketiga. Ini sudah masuk milenium ketiga belum sekarang ini? Sudah tahun 10 dari milenium ketiga. Jadi MP3 masih menyisakan waktu berapa?
4 tahun 8 bulan. Terus panen raya. Nah, berapa tahun? 7 tahun. Terus masuk penyucian bangsa kafir. Nah, penyucian bangsa kafir ini harus diperhitungkan. Bangsa kafir, gereja bangsa kafir, Wahyu pasal 1 sampai pasal 5 itu 2 tahun. Terus kegerakan kuda putih. Ya, kegerakan kuda putih berapa bulan? 9 bulan. Nah, dihitung saja ini. Berapa? Ya? Berapa kira-kira? Nah, 4 ditambah 7, 11. 11 tambah 2 berapa? 13. 13, 8 bulan. Lah padahal ini 4, berarti pertengahan toh. Meterai keempat ada berapa meterai? 6 atau 7 toh, berarti ini pertengahannya. Katakan ambil saja jangan 9 bulan, ambil berapa? Kurang lebih 4 bulan ya. 4 atau 5 bulan saja. Berarti 4 tahun 8 bulan ditambah 7 tahun berapa? 11 tahun. Ya toh, 8 bulan. 12, 13 tahun 8 bulan ditambah 5. Berapa? 14 tahun 1 bulan. Loh kok 1 bulan? Oh iya, 8 tambah 5 ya. 1 bulan. Jadi sekarang tahun 2010. Bulan November. Ditambah 14 tahun 1 bulan berapa? Hah? November, Desember berarti 2024 bulan berapa? 12 kurang lebih awal ini awal milenium ketiga ya. Meterai keempat toh? Ya. Maksudnya? Oh iya, sorry, bukan guru keempat. Penunggang kuda kelabu maksud saya ya. Kuda kelabu itu apa namanya? Dari sini. Jadi meterai ke-1 itu kuda putih, 4 rombongan, ya. Kemudian meterai kedua, ketiga, keempat itu merah, hitam itu dari Eropa, dari mana? Amerika, dari Cina hitam, kelabu itu dari Amerika, ya. Jadi itu guruh yang ke-7 nanti. Ini meterai keempat, ya. Nah, saudara, ini kurang lebih, ya, akhir tahun 24. Betul tadi hitungannya cermat itu. 4 tahun 8 bulan tambah 7, 11, 8, 11, 12, 13, 8 tambah 5. Tambah 5 bulan. Berarti 14 tahun 1 bulan tambah 2010. Kurang lebih 2024 bulan ke-12 Desember. Bisa terjadi akhir 2024 atau meletus awal 2025. Tuhan yang tahu secara pasti nanti. Ya. Tapi kita sudah punya apa namanya? Petunjuk. Nah, sekarang kembali kepada peta Nabi Daniel tadi. Jadi kalau Nabi Daniel sudah menubuatkan, menggenapkan nubuat itu, ya, 7 sahabat ditambah dengan berapa? 62 sahabat. Itu akan datang seorang raja yang diurapi, tanpa salah dia disingkirkan. Nah, sekarang hitungannya, ya, mari lanjut halaman yang ke-6, keterangan gambar, ya. Jadi 7 sahabat ditambah 62 sahabat. Ini hitung-hitungannya ini. Tolong ini agak digeser sedikit. 7 sahabat ditambah 62 sahabat sama dengan 69 sahabat. Ya. Sampai Tuhan Yesus datang, diurapi itu. Nah, 69 sahabat kali 7 tahun. Kenapa? Tadi sudah saya terangkan di sana. 1 sahabat itu 7 tahun.
Nah, jadi 69 sabat kali 7 tahun berarti kedapatan angka berapa? 483 tahun. Padahal Yerusalem mulai dibangun tahun 457 pertengahan. Ya, ini menuliskannya sulit, ini harusnya pertengahan tahun 457, bulan 5 tahun 457 begitu. Yerusalem mulai dibangun sampai dengan kedatangan seorang raja yang diurapi Tuhan Yesus itu 69 sabat. 69 kali 7 tahun 483. Kapan raja itu diurapi? 483 dikurangi 457, 26 tahun 26. Paham sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Bingung enggak? Hitungan ini bingung enggak? Yerusalem dibangun mulai tahun 457. Ya toh? Dinubuatkan Yerusalem itu akan dibangun ya selama waktu 7 sabat ditambah 62 sabat. Ya, sampai datang seorang raja yang diurapi, ya, sampai datang seorang raja yang diurapi, itu memerlukan waktu 69 sabat. Jadi sampai Tuhan Yesus diurapi. Yesus diurapi tahun berapa? Ini kedapatan tahun berapa? 26. Setelah Yesus diurapi, orang yang tidak bersalah itu disingkirkan ini. Mulai melayani sampai mati di kayu salib 3,5 tahun. Jadi 26 tambah 3,5 tahun, 29,5 tahun. Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Nah, padahal menurut nubuat Alkitab, zaman gereja itu berapa tahun? Zaman gereja berapa? Dari mana angkanya? Nanti kita buktikan ya. Zaman gereja itu 2000 tahun. Lanjut, mari. Lanjut. Nah, kalau zaman gereja, zaman Roh Kudus itu 2000 tahun, yang dimulai dari kematian dan kebangkitan Tuhan tahun 29 pertengahan. Ya, 29,5 ini mencatatnya, maksudnya andai kata saya boleh menyebut secara akurat, Juli 2029 atau Juni 2029, pertengahan tahun 2029. Kalau begini memang konotasinya 29 ditambah setengah. Tapi sudah kan mendengar keterangan saya toh, bahwa saya menyebutkan pertengahan tahun 29. Nanti kalau saya tulis bulan, wah ini geger nanti intinya. Ya, saya malah ditangkap lagi, dikatakan sesat, menghujat dan lain-lain. Nah, Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun tahun 29 pertengahan. Itu dimulainya zaman gereja. Pertama kali pengikut Yesus disebut orang Kristen di Antiokhia, Kisah Rasul 11. Pertama Roh Kudus dicurahkan itu disebut gereja. Bapak gereja pertama siapa? Tuhan Yesus, Yakobus atau siapa? Ya benar. Bapak gereja pertama itu Petrus. Bapak gereja pertama, Paus yang pertama. Tanyakan orang Katolik, siapa Paus yang pertama? Tuhan Yesus? Bukan. Bapak gereja Paus yang pertama itu Petrus. Saya punya itu daftar Paus, mulai dari Paus yang pertama sampai sekarang itu ada bukunya. Ya. Oleh sebab itu, ya, Tuhan Yesus datang. Tentunya 29 ini ditambah berapa? 29 tahun ini ditambah 2000 tahun zaman gereja. 2029 pertengahan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau ini CDE ini keterangan tadi yang sudah saya uraikan. Ya. Keterangannya OC yang belendu-belendu tadi loh. Ya toh, ini keterangannya. Tadi kan sudah saya uraikan. Jadi yang disebut zaman gereja itu 2000 tahun, maka kalau zaman gereja 2000 tahun Yesus mati di kayu salib, kubur, bangkit, naik ke surga, lahirlah gereja yang dipenuhkan Roh Kudus itu tahun 29 pertengahan. Maka berakhirnya zaman gereja mesti
29 pertengahan ditambah 2000 tahun. Berarti 2029. Nah, sampai di sini siapa yang kurang jelas boleh tanya. Daripada nanti saya lanjutkan kadung adoh saudara tidak jelas nanti Mas delongap-delongop kan ya, kasihan saya. Mari silahkan. Nanti kalau saudara tidak tanya, saya ganti cek nanya saudara. Berarti saudara sudah mahir semua. Makanya Romo. Ya. Mohon kurang jelas Romo. Di poin A tadi tolong Mas Nathan keterangan gambar 7 sabat ditambah 62. Dasar ayat yang tadi dari Daniel pasal 9 Ya. ayat 25. Dan 62 kali 7 masa lamanya. 62 kali 7. Ya. Di sini keterangannya kali Romo, tapi di atas tambah. Loh. Itu tambah 62. Begini Mas Samuel, coba. Ya kan 69 itu sudah apa? Coba gambarnya tadi. Gambarnya. Di dalam nubuat itu kan dikatakan Yerusalem akan dibangun 7 sabat dulu. Ditambah 62 sabat. Ya toh? Betul tidak? Totalnya berapa? 69. 69 sabat kalau dijadikan tahun 69 kali 7 masa. 7 masa itu 7 tahun. Jadi 483 tahun. Yang mana yang membingungkan? Kalau kalimat yang di dalam Daniel pasal 9 ayat ke-25-nya Rama yang bagian B, dan 62 kali 7 masa. Ya betul. 62 sabat kali 7 masa itu 7 tahun. Masa itu tahun. Ya toh, Wahyu pasal 13:5. Ya toh, dan antikris itu akan berkuasa 1 masa tambah 2 masa tambah setengah masa. Jadi bicara soal masa itu soal tahun. Sabat itu 7 tahun. Tadi sudah saya terangkan di sana toh sebelumnya. Jadi waktunya itu kan 70 sabat sampai ini digenapi, dosa dihapus, kesalahan ya dihapuskan, kemudian dosa diakhiri, kefasikan dilenyapkan, ya keadilan ditegakkan, itu kan 70 sabat. Kemudian 70 sabat itu diurai. Ada waktu 7 sabat ditambah 62 sabat, Yerusalem itu akan dibangun sampai datang seorang raja yang diurapi. Lamanya 7 sabat ditambah 62 sabat. Ya toh? 62 sabat kali 7 masa itu kan 62 kali 7. Lah nek di dewek-dewek ini 7 sabat kali 7 masa, 62 sabat ya sama saja toh, 7 tambah 6. Lah, sudah ada 69 toh sampai sini nih. Setelah 7 sabat ditambah 62 sabat, 60 sabat akan disingkirkan seorang yang diurapi padahal tanpa salah. Di sini Yesus disalib. Nah, setelah itu akan terjadi peperangan sampai akhirnya ini digenapi sabat ke-70. Ya, pertengahan sabat antikris muncul di bait Allah, menjadikan dirinya sama dengan Allah. Korban-korban ditiadakan. Korban apa yang ditiadakan? Korban santapan, lembu, sapi, domba zaman Taurat. Itu menunjuk satu korban, yaitu korban Kristus. Kenapa ditiadakan? Korban Kristus dibawa ke padang belantara. Gerejanya mengungsi di padang belantara. Jadi semua orang Kristen yang tertinggal pada masa antikris, dia tidak bisa selamat karena korban Kristus. Karena kasih kemurahan Allah tidak. Dia selamat kalau dia rela mengorbankan darahnya sendiri. Maka Wahyu pasal 20, semua orang yang mati di dalam masa antikris, yang selamat itu lewat pancung kepala, putus kepalanya semuanya. Wahyu pasal 20 tuliskan mereka bangkit dari kematian. Paham ya? Nah, dikatakan setelah disingkirkan sampai akhir zaman akan terjadi peperangan besar terus. Perang dunia ketiga itu tadi, perang dunia keempat, Wahyu pasal 9. Ya. Wahyu pasal 9 ayat 13. Tentara yang muncul 20.000 laksa. Selaksa itu sama dengan 10.000. 20.000 berarti 200 juta tentara. Wahyu pasal 9 ayat 13. Korbannya sepertiga penduduk bumi. Itu kira-kira terjadinya kapan itu? Tahun berapa itu? Ya, sangkakala ke-6. Paling selisihnya cuma nggak sampai 7 bulan, 8 bulan dari perang dunia ketiga.
meletus lagi perang besar. Dan perang yang terakhir disebut perang Harmagedon, Wahyu pasal 19. Perang Harmagedon itu sudah dipersiapkan sejak Wahyu pasal 17 oleh Antikris, oleh Lucifer. Realisasinya Wahyu pasal 19 ketika Tuhan datang. Ya. Semua yang bertanda 66 habis dibunuh oleh murka Allah. Binatang antikris dan nabi palsu dicampakkan ke Gehenna, ke neraka. Ya. Kemudian iblis Lucifer diikat ke lubang jurang maut, ke bottomless pit. Dirantai, dimeterai, kemudian gereja hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Nah, sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nubuat tentang sabat ini dasar ketiga. Tanya Romo. Ya. Zaman gereja itu 2000 tahun. Ya. Itu menunjuk tahun Masehi atau tahun Yahudi? Maksudnya? Zaman gereja itu sama 2000 tahun. Ya. Itu tahun 2000 tahun itu 2000 tahunnya Yahudi atau 2000 tahunnya Masehi? Nah, terserah kamu. Mau ngitung pakai Masehi kena, Yahudi kena. Tapi kalau Alkitab itu tahun Yahudi. Oleh sebab itu nanti ada hitungannya sendiri itu, Mas, ya. Paham ya? Ada hitungan satu pihak. Tubuh kita itu hidup di tahun apa? Masehi. Yang kedua, perhitungan ini menganut pola tahun Alkitab yang adalah tahun Yahudi. Berarti harus ada apa? Kompromi antara tahun Yahudi dan tahun apa? Masehi untuk mendapatkan titik temunya nanti. Yaitu dari selisih apa? Perbedaannya nanti akan kedapatan angkanya. Paham, Mas, ya? Nanti saya terangkan, ya. Sebab belum ke sana, tapi sudah kamu baca toh. Jadi tunggu dulu sebentar, ya. Mari lainnya ada yang bertanya tentang 70 sabat ini. Kalau sudah mahir, saya senang sekali. Ya. Senang sekali. Jadi perang dunia ketiga itu wah luar biasa. Sudah dirancang, perang dunia keempat itu sudah dirancang. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan? Sekarang tahun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua diteliti dari beberapa tanda Alkitab, firman nubuatan dan dari sejarah. Ya. Mari slide show nomor 14. Kejadian masa kekal. Ya, tahun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua diteliti dari beberapa tanda Alkitab. Yang keberapa ini? 4. Ya, tahun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua diteliti dari firman nubuatan dan sejarah. Ya. Mari dibaca dulu Kejadian pasal yang ke-1. Kalau saya membaca di sana mulai ayat 1. Itu satu pasal. Ya, satu pasal. Sebaiknya dibaca saja. Mari saya minta tolong dibaca yang suaranya keras. Seorang wanita boleh, pria boleh. Ya, mari siapa? Sebelahnya Mbak Yerimot, Mbak Yerimot. Ya, Mbak Santi coba yang keras. Sudah makan belum, Mbak? Nanti saya belikan kacang. Kira-kira kalau ngerowet pakai kacang enak enggak ya? Ya? Setuju enggak, Saudara? Ya? Misalkan ada pohon, ada kacang, ada pisang gitu gimana? Ya? Coba yang setuju angkat tangan coba. Yang enggak angkat tangan nanti jangan ngambil loh ya. Coba yang setuju angkat tangan coba. Wah, setuju semua ini. Yang enggak angkat tangan nanti ngambil itu berarti munafik gitu. Mari dibaca Kejadian pasal 1 ya.
Oh, yang keras wah enggak kepake kalau gitu. Bukan calon guru itu. Yang keras. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Ya, terus? melayang-layang di atas bumi. Nah, itu hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Terus? Dan Allah menamai terang itu siang, Ya. gelap itu malam. Ya, terus? Jadilah petang dan jadilah pagi. Ya. Hari pertama. Nah, jadi terang dan gelap dipisahkan itu hari pertama. Ya. Terus dibaca anak laki-laki, coba Mas Jerimot yang keras. Ayat yang ke-5, 6. Hari kedua ini. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Ya, terus? Maka Allah menjadikan cakrawala dan dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Ya, terus? Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, langit dan bumi dipisahkan. Tadinya air masih campur aduk, sekarang air dikumpulkan di satu tempat yang namanya laut. Ya. Tidak boleh naik-naik terus kecuali menguap. Langit di atas dipisahkan, bumi dipisahkan. Itu hari kedua. Hari ketiga ayat yang 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darah. Ya. Dan kumpulan air itu dinamanya laut. Ya, terus Allah melihat bahwa semuanya itu baik. berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, terus Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon berbuah-buahan, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. ya, terus Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. ya, lanjut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, terus Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu Ya. hari yang ketiga. nah, jadi hari kedua langit, bentangan langit dan bumi dipisahkan. Hari yang ketiga bentangan air yang disebut laut, samudera raya dan daratan dipisahkan, langsung daratan yang kering ditanami sama Tuhan, tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat, kalau sudah membaca ayat 14 ya, maka Allah menciptakan benda penerang yang siang dinamakan matahari, malam disebut bulan, ditambah bintang-bintang, matahari, bulan dan bintang. Itu hari keempat. Kemudian pada hari yang kelima, ayat yang ke-20 dituliskan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Jadi Allah menciptakan ikan raya dan unggas raya pada hari yang kelima itu, supaya berkembang biak diberkati. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari keenam Allah menciptakan semua makhluk hidup, ternak, binatang yang melata dan segala jenis binatang liar. Ya, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Nah, manusia dicipta langsung diberi mandat, ya, mandat kultur untuk mengelola, ya, ngopeni jagat ini, memanage jagat. Mandat biologis untuk berkembang biak, ya, mandat ekonomi menyangkut makanannya. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, itu mandat ekonomi, makanan. Itu hari ke-6 terakhir. Dan pasal 2, kejadian pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat 7, itu hari terakhir, hari Sabat. Tapi belum memasuki Sabat, manusia sudah jatuh. Ini masa kekal, saudara. Lihat gambar di depan. Peta punya saudara halaman 7, poin yang ke-8. Ini masa kekal, langit dan bumi campur aduk, gelap pekat. Hari ke-1
terang dan gelap dipisahkan. Hari kedua, apa yang diperbuat Allah? Cakrawala dibuat, begitu. Langit dan bumi dipisahkan. Hari ketiga, darat dan laut dipisahkan, kemudian daratan ditanami dengan tumbuhan, segala macam tumbuhan. Hari keempat, benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, ya, unggas, ya, maupun ikan raya diciptakan. Nah, jadi sebelum Allah itu menciptakan manusia di sini pada titik merah ini, Allah itu sudah melengkapi semuanya. Tempat tinggalnya sudah ditata, ya, langit dan bumi, darat dan laut, kemudian segala macam makanan, tumbuh-tumbuhan ada di sana, minyaknya, lampunya pun, benda penerangnya ada. Hari yang kelima, segala kelengkapan yang diperlukan manusia, binatang, ikan, burung, ada semua. Hari ke-6, lembu, sapi, kambing, domba diciptakan. Hari ke-6 terakhir menjelang Sabat, nggak baik. Kalau bumi itu kosong, manusia harus dicipta. Diciptalah laki-laki sesuai gambar dan teladan Allah. Ketika Allah melihat manusia yang diciptakannya ini sendiri, sementara binatang ciptaannya lain sepasang-sepasang, Tuhan menciptakan dari tulang dan tulang rusuknya Adam sepasang, ya, menjadi satu pasangan. Diciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Ini hari ke-6. Menjelang Sabat yang ke-7, hari ke-7, manusia itu sudah jatuh. Belum sempat menikmati ini. Kejadian pasal 3 itu seiring jatuhnya, ya, putra fajar, bintang kejora, si bintang timur yang bernama Lucifer, ya, Yesaya 14 ayat 12 dalam bahasa Inggris, Lucifer jatuh, manusia pun jatuh, belum sempat masuk hari ke-7. Kejatuhan manusia di sini. Mempelai yang pertama, Adam dan Hawa, adalah mempelai yang jatuh dan mati. Dan mempelai yang kedua adalah mempelai yang hidup kekal. Mempelai yang kedua, mempelai yang hidup kekal adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, 6 hari Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Hari terakhir Allah menciptakan sepasang mempelai. Belum sempat masuk Sabat, hari ke-7, hari perhentian. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, manusia sudah diusir dari Taman Eden. Pintu Taman Eden yang di sebelah timur ditutup. Kerub yang menyandang pedang, supaya manusia tidak masuk ke Taman Eden dan mengambil buah pohon kehidupan, sehingga manusia hidup selamanya. Kenapa Allah melarang manusia masuk ke Taman Eden mengambil pohon buah kehidupan lagi? Alasannya apa? Ayo, siapa bisa menjawab? Kenapa di dalam Kejadian itu Allah berfirman bahwasanya manusia tidak boleh masuk ke Taman Eden, ya, supaya manusia tidak mengambil buah pohon kehidupan itu? Coba dibaca itu, Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Mari, ya, remote. Ayo. Kejadian pasal 3 ayat 24. Ia menghalau manusia. 23 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, terus ia menghalau manusia itu dari Di sebelah timur Taman Eden. Ya, terus beberapa kerub dan dengan pedang yang menyala-nyala menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan supaya manusia tidak mengambil buah pohon kehidupan itu. Alasannya apa? Kalau manusia memetik, dosanya akan kekal. Siapa bisa menjawab secara sempurna?
Ayo. Loh, ini kan sering saya itu, Pak Hari. Kalau manusia memetik akan hidup kekal. Nah, karena pohon kehidupan itu kalau dimakan manusia itu hidup kekal. Itu pohon buah yang dihadiahkan jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2. Kalau Efesus itu mampu menangani kasus nikahnya yang kehilangan kasih mula-mula, kembali pada kasih mula-mula, aku akan memberi buah pohon kehidupan yang menjadikan kamu dijamin hidup kekal selamanya. Nah, saudara, di situ kita melihat kalau manusia itu dalam keadaan dosa, belum ada penebusan, dia memetik pohon itu, berarti dia hidup, tapi hidup di dalam kekekalan dosa. Maka ditutup. Tapi sekarang Taman Eden sudah dibuka, seiring terbukanya gerbang timur Papua. Jalan menuju pohon kehidupan terbuka dengan cara buka pikiran dan hati, terima berita pembangunan tubuh Kristus, hierarki, ketetapan masa, siap menyongsong Tuhan yang datang kedua, menjadi mempelai wanita Tuhan, kita hidup kekal. Menerima pengajaran ini sama dengan menerima pohon kehidupan. Kalau sudah mau menerima, kamu akan hidup sampai Tuhan datang. 1 Korintus 15, yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, yang mati dibangkitkan. Amin. Jadi pengajaran ini adalah pengajaran buah pohon kehidupan, pengajaran kesempurnaan. Kitab Wahyu itu kitab penyempurna, penyudah, kitab kehidupan. Saudara yang menerima akan semakin cemerlang. Nabi Daniel mengatakan semakin sempurna hikmatmu, kebijaksanaanmu. Kalau saudara menerima kitab Wahyu, menerima pengajaran pembangunan tubuh Kristus, mempribadikan, apalagi sudah mau bekerja untuk membangun tubuh Kristus, masuk hierarki artinya, ya, saudara akan hidup sampai Tuhan datang menjadi mempelai. Sore nanti mestinya ibadah di Jogja, tapi kita akan menyelenggarakan di sini sekaligus penataran hikmat makrifat hari libur ini. Ya, jam 6 nanti kita mulai, kita akhiri perjamuan suci penataran hikmat makrifat. Saya akan mengungkapkan beberapa kunci yang akan saya berikan, tetapi kepada siapa kunci itu saya berikan saya tidak akan katakan. Ya, hanya Tuhan yang tahu dan saya hambanya yang diutus. Karena kunci itu menyangkut jabatan. Saudara tidak pernah mendengar satu kunci kidung, ya, yang namanya kidung pambukaning jagat. Karena saya orang Jawa, ketika saya diterima, kan kunci itu dalam bahasa surga. Saya bertanya kepada Tuhan, ini kunci apa Tuhan? Saya tidak bawa catatan. Beda saudara, kan catatanmu banyak, bukumu gede, ya, lempit-lempit. Saya ke surga juga tidak bawa dompet, jadi lupa. Tidak ada kertas sobekan tiket, ya. Jadi saya hanya sekedar menghafal. Mudah-mudahan sampai rumah tidak lupa, ternyata tidak. Kidung pambukaning jagat. Kidung ini kalau saudara hayati, saudara manfaatkan, saudara terapkan, dahsyat sekali. Ya, saya katakan dahsyat. Panca inderamu nanti akan mampu menyelidik segala hal dari dimensi ke-1 sampai dimensi ke-4. Saraf jiwamu, saraf rohmu nanti bisa menangkap sinyal pembicaraan dari makhluk dimensi ke-4 yang tidak tampak. Mereka ngomong apa saja, tentunya dalam batas radius urapan kamu, ya, atau sensor dari saraf sensorismu bisa menangkap ungkap ucap kata burung pipit atau lumut yang di tembok, tanam-tanaman, dan apa saja dari dimensi kehidupan alam ini sudah bisa membuka, mengurai, memahami, menangkap. Kunci ini akan saya berikan kepada yang berhak menerima. Sedangkan secara umum sesuai dengan agenda MP3 yang ke-10, kunci makrifat doa Bapa kami itu
harus ditingkatkan sampai sempurna. Yang saudara terima adalah dasar makrifat doa Bapa kami. Ada makrifat doa Bapa kami, ya, kidung makrifat ke-1, ke-3, ke-5, ke-7. Nanti sampai 4 tahun 8 bulan itu pasti sudah terpenuhi. Untuk menyongsong panen raya ini nanti. Tapi bukan berarti sekarang tidak diaplikasikan, bisa. Dan kalau saya melihat kunci yang sudah miliki itu, saya heran, ajaib sekali. Ada yang sudah punya 16 kunci, 20 kunci, 17 kunci lah. Saya ini satu aja enggak hafal-hafal. Tapi yang saya herankan, kenapa sudah tuh enggak bisa mengaplikasikan gitu dengan kunci yang sebanyak itu. Itu tadi, mindset tadi, kerangka pikir yang salah tadi. Sudah berpikir bahwa dengan dasarnya hikmat ma'rifatmu kamu ditolong Tuhan, dasarnya hikmat ma'rifatmu kamu mendapat segala sesuatu dari Tuhan. Hikmat ma'rifat itu sarana untuk kita menaklukkan diri pada Tuhan, melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati karena kita sudah ditebus, diberkati, diselamatkan. Amin. Amin. Ketika Tuhan Yesus datang kepada saudara, menolong saudara, apakah saudara dalam keadaan fix rohanimu? Dalam keadaan hebat? Imanmu bulat? Justru tidak. Pada saat kamu lemah, saat kamu papa, saat kamu nangis, denging, pada saat kamu tidak berdaya, dia datang. Dia menolong kamu. Amin. 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 Lapar rumahnya saudara. Apa berbuka? Break. Atau saudara tidak mengerti yang saya katakan tadi? Saudara ditolong Tuhan ketika lemah, atau ketika sudah kuat ditolong Tuhan? Saya tanya. Ketika lemah kan? Ketika kita orang berdosa, ketika dosa kita gelap pekat, ketika kita seorang preman, ketika kita seorang yang buta, ketika kita orang dungu, kita terancam, di situ Tuhan datang dengan rahmat-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan grace, kasih karunia-Nya, dengan loving kindness, dengan kasih setia-Nya yang sudah ada sejak zaman purba. Sudah dipilih bukan karena hebat, bukan karena kuat gagah. Saya terjebak pada mindset semacam ini bertahun-tahun. MP3 yang ketiga, yaitu agenda yang ketiga, pemurnian dari kefasikan dan kejahatan itu saya rasakan justru menjelang akhir tahun 2010 ketika saya melayani ke Papua ini. Ini satu kesaksian yang saya anggap luar biasa dari diri saya. Ketika saya nol, ketika iman saya nol, ketika pengharapan saya hancur, ketika saya habis akal, nyaris putus asa, ketika saya nyaris membinasakan hidup saya berangkat ke Papua hanya berdasarkan tugas kewajiban saya pendeta, hamba Tuhan, budak disuruh berangkat, dibiayai berangkat tanpa ekspresi apapun. Tapi pada saat saya lemah, saat tidak berdaya di sana, Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa. Pelayanan yang tidak pernah saya alami dalam hidup saya terjadi. Ya baru satu kali itu saya melayani ya secara tubuh, melayani satu pelayanan KKR yang dihadiri, katakan bukan di Gelora, bukan di panggung Senayan yang mewah. Kalau panggung Senayan mewah, dihadiri orang banyak itu sudah tidak kaget. Itu di lapangan. Di lapangan apa sih Pak? Bola. Makam kuburannya tokoh UPM yang bernama siapa? T.S. Eliot. Di situ dihadiri Bunda T.S. Eliot, istrinya. Ya. Dihadiri puluhan ribu jiwa-jiwa yang datang mendengar, antusias sekali. Besoknya hari yang keempat, karena saya harus pulang, tiket pesawat sudah dipesan dan tidak bisa di-cancel untuk ketiga kalinya. Tetap KKR berjalan, tetapi yang melayani teman kita, saudara pendeta James Bahtiar, orang Tanimbar, orang Zanzibar ya. Zanzibar apa Tanimbar? Tanimbar, selatannya Papua itu. Antara NTT dengan Papua ada Pulau Tanimbar. Tetapi jemaat yang datang banyak sekali, lebih banyak, hampir 13.000. Teriak-teriak, Romo yang bicara, Romo yang bicara, Romo yang bicara, sampai khotbah disampaikan terus, nggak reda mereka. Akhirnya 30 menit dihentikan. Mereka diajak sembahyang, mendoakan supaya tim kita secepatnya kembali ke sana. Setelah sembahyang penyembahan 1,5 jam, dilanjutkan pujian sampai jam 12 malam. Malam itu juga saya di SMS yang menyatakan seperti itu, yang mengirim berita kepada saya.
salah satu kepala suku namanya Bapak Ramses Pele. Ini dari suku Pele, Ondo Apinya Ondo Api Pele. Ya, ini suku yang besar di sana. Itu kasih karunia Allah yang luar biasa. Kemudian terbuka jembatan yang menghubungkan timur dan barat. Tuhan melalui seorang pejabat di sana menjanjikan pembangunan Christ Body Fellowship Center, pusat pemberitaan kitab Wahyu, dengan biaya 7 triliun. Dan gerbang barat terbuka. Ini rombongan sudah berangkat. Sampai pertengahan Desember nanti mereka baru pulang. Kalau sudah terjembatani akan diselenggarakan pastor konferen atau konferensi pembangunan tubuh Kristus. Ini berkat yang menurut saya tidak masuk akal sama sekali, nggak bisa saya pikirkan. Di saat saya lemah, di saat saya down, di saat saya nyaris habis putus asa, nyaris hancur, tapi justru Tuhan memberi yang tidak pernah saya pikirkan. Ketika saya merasa tegak, merasa hebat, merasa tercaca, itu tidak pernah saya alami. Maka kerangka pikir ini berubah, bahwasanya kalau kita ditolong Tuhan, kalau pelayanan diakonia, kalau nantinya katakan kapal-kapalmu itu sudah menjadi seperti sampah, tapi sama Tuhan sudah hancur-hancuran diubah menjadi baik, menjadi alat penangkap berkat. Itu bukan karena kamu baik, kamu berkorban, kamu kirim uang, karena kamu berbuat begini-begini, omong kosong. Nol semuanya itu. Tetapi karena kasih setia Allah. Amin? Amin? Jadi kalau sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sudah katakan tidak ada harapan, sesuatu yang sudah deadlock, jalan buntu menurut otak kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tuhan memberi pada saat itu namanya kasih setia Allah. Bukan karena kebaikan, bukan karena usaha. Amin. Bukan karena kamu berhikmat marifat. Jadi kalau nanti sudah mendapatkan kidung pambukaning jagat, saudara jangan sombong. Kalau sudah nanti meningkat kunci marifat doa Bapa kami, ya, berkat-berkat nanti akan dicurahkan melimpah. Saudara juga jangan tinggi hati. Ingat, saudara itu orang gagal. Yang berhasil adalah Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita dilengkapi marifat itu supaya kita bisa membalas kasihnya Allah, karena Dia itu sudah mengasihi kita di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya. Supaya ketika kita melihat orang yang lain yang tidak berdaya, kita pun punya perasaan seperti itu. Mau ngaruh ke, mau nguwong ke, mau menolong, mau berbuat. Amin. Amin. Sehingga kita nanti tidak congkak roh, tidak tinggi hati, merasa diri hebat. Dan nanti sore kita akan ibadah jam 6 tepat. Ya, ini himbauan juga untuk saudara mahasiswa pasca sarjana, saudara, dan bahkan seluruh jemaat yang merasa yakin dirimu masuk hierarki. Ya, ini garis tegas penggembalaan, tugas yang harus saudara laksanakan. Satu hari saya minta saudara membaca Alkitab 5 pasal. Sanggup? Sanggup? Satu hari membaca 5 pasal. Sanggup? Yang tidak sanggup coba angkat tangan. Berkatmu akan dahsyat. Karena saya harus malu kepada dunia luar. Ketika hamba-hamba Tuhan, para song leader, para singer, para pendoa syafaat di luar berdoa, mereka berdoa dengan tatanan bahasa yang indah luar biasa. Ternyata bahasa mereka adalah rangkaian ayat-ayat dari kitab suci yang dia kuasai. Dalam memimpin puji-pujian sebagai song leader, ungkap kata yang diungkapkan itu adalah rangkaian kalimat dari kitab suci yang luar biasa, yang menggugah jemaat membara di dalam roh memuji Tuhan. Tetapi saudara, baca Alkitab saja bleketak-blekeduk, memalukan sekali. Membaca Alkitab seorang hamba Tuhan, sarjana teologi, ya, sudah masuk pasca sarjana, itu berarti kan sudah sarjana teologi, tapi baca Alkitab enggak pokrol istilahnya. Saudara harus belajar. Amin. Supaya nanti saudara ditampilkan oleh Tuhan. Sebab kalau saudara cerdik, jenius, sebagai tanda penghargaan bahwa saudara menerima kasih setia Tuhan, kamu mau belajar, mau baca, bukan lumuh, bukan malas, maka Tuhan nanti akan tampilkan saudara. Tuhan tidak akan salah memilih siapa nanti yang diajak, siapa yang akan dipilih. Suatu saat ikut ke Australia, suatu saat ikut ke Cina, suatu saat ikut ke Amerika, suatu saat ke Papua, suatu saat ke NTT.
Tuhan tidak akan salah pilih. Kalau sudah baca saja tidak bisa, bagaimana mungkin saudara nanti masuk tim? Dibaca Alkitab 1 hari 5 pasal. Membaca 5 pasal sampai setengah jam? Sampai setengah jam? Lama mana dengan film sinetron? Satu sinetron berapa jam? Mbak, siapa namanya? Lihat, satu sinetron itu kira-kira berapa jam biasanya? Ya? Berapa? Ya? 1 jam? 2 jam? Mahir sekali anak-anak sekarang. Kalau baca 5 pasal kira-kira berapa jam? 5 pasal itu berapa jam? Enggak sampai setengah jam. Lakukan itu, ya. Mari kita lanjutkan. Jadi, saudara kasih Tuhan, Adam yang pertama itu mempelai yang mati. Tapi Tuhan Yesus akan datang untuk mempelainya yang hidup. Amin. Mempelai yang tidak mati. Oleh sebab itu dituliskan dalam 1 Korintus 15. Mari dibaca. 1 Korintus 15 dibaca. Satu Korintus pasal 15. Dibaca ayat 45, Mas Yoyo. Nah, ini tipe sarjana teologi betul ini, S2 ini. Harus bisa baca. 1 Korintus 15 ayat 45 dan 46. Ayo. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, tetapi Adam yang akhir itu siapa? Roh yang menghidupkan. Lahirnya Adam yang awal, Adam yang daging di sini. Lahirnya Adam yang akhir juga di sini nanti. Tapi dalam karya nubuat kegenapannya. Lanjut dibaca. Terus 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Nah, yang mula-mula datang di sini, yang dicipta pada hari ke-6 terakhir sini, mempelai ke-1 Adam, dan ini bukan mempelai rohani. Terus lanjut. Tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Nah, setelah yang alamiah ini mati, baru nanti Tuhan akan menciptakan pada hari ke-6 yang rohaniah. Ya, baru nanti Tuhan akan menciptakan yang apa? Rohaniah. Nah, jadi sepasang mempelai rohani itu terwujud pada hari ke-6. Ya. Hari yang keberapa? Ke-6. Menjelang hari ke-7. Nubuat mengatakan, mari dibaca. Nubuat mengatakan, 2 Petrus pasal yang kedua. Ini bicara tentang akhir zaman. Rasul Petrus mengingatkan, jangan lupa saudara. Mari 2 Petrus pasal 2 dibaca ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu. Maaf. 2 Petrus pasal 3 Mas Yoyo. Ayat yang ke-9, maaf ya. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, perhatikan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terus, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Menganggap sebagai kelalaian, terus? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, terus? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, terus? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti Cukup, ayat 8 dibaca. Allah tidak lalai menepati janjinya. Sekarang, tentang kedatangannya, akan tetapi saudara-saudara, mari. kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah,
1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 tahun sama dengan apa? 2 Korintus 3 ini ayat 1 sampai 13 kalau sudah baca semuanya. Jadi 1 hari, ya, langit dan bumi dipisahkan 2 hari, 2000 tahun ini sudah, ya. Apa namanya? Ini terang gelap, ya. Langit dan bumi, kemudian darat dan laut yang ketiga, yang keempat darat dan laut sekaligus tumbuh-tumbuhan, yang keempat matahari bulan bintang, yang kelima unggas dan ikan raya, hari ke-6 binatang raya di darat, ya. Kemudian hari ke-6, berarti ini berapa tahun ini sampai sini? Berapa tahun? 6000 tahun. Sama seperti saat langit dan bumi diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, memerlukan waktu 6000 tahun untuk manusia, tapi untuk Allah cuma berapa hari? 6 hari. Coba peta lanjutannya dilanjutkan, peta yang ke-9. Nah, lebih detailnya ini Adam dan Hawa di sini. Ini peta zaman yang diwahyukan kepada almarhum Bapak Pendeta W.O. Piller. Dia meninggal di Amerika. Jadi kemarin saya tidak mencari makamnya di Papua, hanya Bapak Van Gesel saja yang ada. Adam sampai Abraham ini 2 hari atau 2000 tahun yang disebut zaman Bapa. Abraham sampai Musa, sejarah mencatat itu 1500 tahun. Musa menerima Taurat sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik surga, itu 1500 tahun. 500 tambah 500 jadi 2000 tahun zaman anak, ditandai dengan pengorbanan, lembu, sapi, kambing, domba. Tuhan Yesus disalib, ya, naik ke surga, gereja lahir, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua 2000 tahun. Di sini tempatnya mempelai Tuhan nanti terwujud. Sabat yang terakhir, sabat yang ke-70, ya, 2000, 6000 di sini. Setelah itu masuk sabat perhentian yang ke-7, kerajaan 1000 tahun damai. Kembali ke peta kekal tadi, peta kejadian Genesis tadi, ya. Nah, jadi ini di sini Adam jatuh sampai Abraham di sini. Abraham sampai Tuhan Yesus naik surga di sini. Tuhan Yesus naik surga sampai mempelainya tercipta, ini sabat terakhir, sabat ke-70 di sini. Gambarannya secara rohani begitu. Kalau secara jasmani ini mempelai ke satu Adam dan Hawa. Ya, terang dan gelap dipisahkan, langit dan bumi, ya, cakrawala, laut darat dipisahkan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Belum sempat masuk sabat sudah. Sabatnya adalah nanti kerajaan 1000 tahun damai. Paham sudah? Jadi dari nubuat kejadian ini kita mengetahui bahwa mempelai rohani itu nanti akan terwujud pada hari terakhir dari tahun berapa? Ke-6000. Hari terakhir di tahun 6000 itu menunjuk pada sabat terakhir dari 70 sabatnya Daniel. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya. Jadi ini menopang ini. Mempelai ke satu Adam dan Hawa. Ya. Itu memerlukan waktu 6000 tahun. Mempelai kedua nanti juga 6000 tahun. Dimulai zaman Adam Hawa jatuh sampai Abraham 2000 tahun, Abraham sampai Yesus naik surga 2000 tahun. Yesus naik surga sampai Yesus datang yang kedua menjemput mempelainya, dan sepasang mempelai rohani bersanding. Itu memerlukan waktu 6000 tahun. Setelah itu sepasang mempelai masuk kerajaan 1000 tahun damai. Bagaimana pendapat para pakar yang mengatakan bahwa buaya umurnya 200 juta tahun? Ada batu-batu yang umurnya sekian ratus juta tahun. Sudah percaya batu-batuan umurnya jutaan tahun? Percaya saya. Percaya enggak saudara? Saya percaya. Karena sebelum langit dan bumi ini ditata, semua itu sudah ada. Batu, lumpur, tanah, pasir, api, angin, udara, air itu campur aduk. Kemudian dikatakan Genesis. Ya, dikatakan Genesis, Allah itu mencipta kembali, itu created, mencipta kembali. Ya, menata. Batu-batunya ditata, gunungnya ditata, buminya disendirikan, airnya sendirikan. Jadi batu-batuan itu umurnya sudah sejak masa
Kekal ada sudah. Jadi kalau mereka mengatakan 300 juta tahun, saya percaya. Tapi kalau tulangnya manusia purba itu 300 juta tahun, saya tidak percaya. Kenapa? Kok mesin mereka mengatakan begitu? Karena tulang ini sudah terpendam di tanah, ya, zat-zat mineral dari batu-batuan yang umurnya jutaan tahun itu sudah masuk, rembas kalsium dari batu-batuan itu masuk. Jadi yang diukur bukan tulang tetapi batu yang ada. Jadi saya percaya. Nah, jumlah batu-batuan itu juga terbentuknya sejak sama. Seluruh batu itu ada karena tekanan bumi, karena tekanan panas bumi, tekanan temperatur bumi, terbentuk batu andesit, batu ini macam-macam. Itu memang usianya sudah lama, tetapi kalau manusia itu ya di sini dicipta pertama. Di sini. Kalau ke belakang ya 6.000 tahun yang lalu, kalau dihitung dari sekarang, itu Alkitab. Kalau saudara percaya Alkitab. Amin? Amin? Saudara percaya Alkitab atau percaya pakar? Kalau pakar mengatakan, wah ini dinosaurus ini punah 100 juta tahun yang lalu. Ya saya percaya batunya memang segitu, tapi dinosaurusnya tidak ada. Karena apa yang membuat penelitian itu orang Kabala, orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan, misalkan dia bukan Kristen, Islam, ya tidak mungkin orang Islam mengatakan begitu. Apalagi kalau dia orang Kristen, tidak mungkin. Orang Islam juga punya kitab suci. Kitab sucinya orang Islam sama dengan kitab suci kita. Di sana ada Jabur, Mazmur, ada Taurat, kitabnya Nabi Abraham. Abraham sama di sanjung orang Islam hari ini mempersembahkan kurban anaknya Ishak. Cuman bedanya sana Ismail, kita Ishak. Karena kita menurut bapak kita Ishak, bapaknya mereka Ismail. Ya nggak apa-apa, silahkan. Sudah jangan nyalahkan. Lo kok Ismail? Ya itu hak asasinya kok mau ngaku kok. Ya saudara kan ya punya hak atau mengatakan apapun. Udah nggak usah, itu pakaian mereka ya toh. Paham saudaraku? Kalau misalkan itu agama apa, itu Islam, Hindu, Buddha, Taurat, ya ada tak mengerti dia tentang ini, tahu penciptaan ini, tahu. Karena yang menulis ini siapa? Seorang tokoh yang mendapat wahyu Taurat. Namanya siapa ini? Yang menulis kitab Kejadian itu nabi siapa? Hah? Loh. Nabi Musa itu hidup 1.500 tahun setelah Abraham. Kejadian itu 2.500 tahun sebelum Musa. Ayo coba Pak Kemat, siapa yang menulis kitab Kejadian itu? Kok Musa? Geledak ya. Siapa? Hah? Wah, ngeyel banget nih. Hah? Ya, yang menulis memang Musa ya. Berdasarkan ilham Roh Kudus. Oleh sebab itu Musa itu tidak diizinkan memandang wajah Tuhan. Ketika Musa itu rindu sekali pengen ketemu Tuhan, memandang wajah Tuhan. Tuhan itu sudah mengutus saya, kita itu sudah lama berteman, istilahnya begitu. Bu, saya itu pengen lihat wajahmu sekilas saja. Ya. Tuhan berkata, kamu lihat wajahku mati kamu. Karena Pak Musa bukan mempelai, mesti mati. Tuhan itu pinter memang, ya toh. Kamu mesti mati, diudan-udani gitu Musa, ya sudah. Kalau begitu saya tak ndelek, Tuhan lewat. Ya wis kowe ndelok nang batu, tak cepet ke di batu gunung sana. Aku tak lewat. Tapi wajahmu tak tutupi ya. Tak tutup. Tak. Nah, bayangkan wajahnya Tuhan itu tangan Tuhan itu menutup wajahnya Musa. Musa nggak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, seluruh isi laut itu kalau dituang di telapak tanganku cuma setelapak tanganku, segoro itu cuma segini. Lah tangannya Tuhan itu kayak apa? Surga itu arasku, bumi itu pijaan kakiku. Coba sudah bayangkan. Jadi sampai seberapa Tuhan memijak bumi dan laut itu? Coba saudara renungkan. Itu menunjuk keberadaan Tuhan itu dahsyat. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Amin. Nah, jadi waktu Musa lewat, Tuhan lewat, Musa ditutup. Tuhan lewat, seret. Setelah begitu, jauh tangan Tuhan panjang banget. Nah, dilepas. Nah, lihatlah sekarang Musa. Wih, kelihatan. Wah, Tuhan itu kodak. Karena yang dilihat apa? Punggungnya tuh Tuhan. Alkitab menuliskan begitu. Kitab apa itu yang menuliskan itu? Bilangan, ya. Jadi Musa itu melihat bagian belakang punggungnya Tuhan. Oleh sebab itu Musa mendapat pewahyuan sejarah zaman dulu. Zamannya Nabi Nuh, Musa kan belum hidup, belum lahir. Tapi di sana dituliskan. Amin. Beda dengan Yohanes Yohanes Rasul. Dia memandang wajah Tuhan Yesus face to face.
dia mendapat wahyu tentang masa depan. Musa di belakang sana. Nah saudara, jadi yang menulis itu Musa. Dari dasar yang keempat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gereja Tuhan itu memang terwujud pada akhir zaman di sini. Ya, milenium ke-6 menurut tahun Masehi di sini. Akhir dari milenium ke-6 menurut tahun Masehi, tetapi tidak cocok karena tahun kita tahun Yahudi. Jadi banyak ke milenium berikutnya menurut tahun Masehi. Pendek kata, mempelai ke-1 itu pada hari ke-6 terakhir menjelang Sabat, mempelai kedua Yesus dan jemaatnya juga menjelang Sabat kerajaan 1000 tahun damai baru terwujud saat kedatangan yang kedua. Ya, itu argumen yang keempat. Yang kelima, nubuat dalam peta zaman dari Bapak Pendeta Weopiller. Coba ditayangkan. Ya. Nah ini zaman Allah Bapa. Ya, ini argumen yang kelima. Zaman Allah Bapa itu dituliskan ya 2 hari. Zaman Allah Bapa ini 2 hari itu sama dengan berapa? Berapa? 2000 tahun. Dengan pedoman 2 Petrus pasal 3 ayat 8. 2000 tahun. Ya. Itu disebut zaman matahari. Ya, zaman matahari. Kemudian zaman anak. Zaman anak yang ditandai dengan pengorbanan. Abraham mempersembahkan korban, ya, ditungguin supaya tidak dicucurin burung, akhirnya dibakar oleh Allah. Sejak saat itu untuk keselamatan selalu dikorbankan menurut hukum Taurat. Ini 2000 tahun atau 2 hari. Zaman Taurat 1500 tahun. Ya. Zaman Taurat berapa? 1500 tahun. Ya. Ditambah zaman orang percaya, Abraham sampai Musa itu orang percaya, disebut orang percaya, bapak orang percaya, 500 tahun. Jadi 2000 tahun sampai Tuhan Yesus datang yang pertama, melayani, diurapi, kemudian disalibkan